Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam episode pada siang ini. Kami masih menghadirkan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh inspiratif dari Sumatera Barat. Yang pada saat ini kami menghadirkan Bapak Alri Pamuncak, yang merupakan tokoh yang sudah sangat banyak berkegiatan, beraktivitas di bidang televisi, termasuk juga di bidang film. Selamat siang, Pak Alri. Selamat siang, Pak Prof. Ya, oke. Pak Alri, pertama dulu, kalau kampung dari Solo ya? Selayo. Oh, Selayo ya, Ya. Selayo. Itu dari seorang Alri kecil waktu itu sampai ke masuk ke dunia televisi itu bagaimana? Itu minat apa, motivasinya apa itu? Ya. Jadi dulu waktu masuk TVRI ada cita-cita ingin jadi sutradara. Ah, ke sutradara? Ya. Cita-cita jadi sutradara. Cita-cita. Kan hebat. Wow, sutradaranya yang mengatur semua kan. Ya. Itu mengatur kru. Nah, ijazah masuk TVRI ijazah STM. Tamat STM. Jurusan mesin. Jurusan mesin. Nggak nyambung. Bercita-cita menjadi sutradara lah. Nggak nyambung. Cita-cita jadi penulis dan jadi sutradara. Penulis skenario. Oh iya. Bukan cuma penulis. Ya tapi dari tamat STM. Nggak nyambung. Jadi kepala pimpinan dulu namanya Willy Akaramoy, mungkin Pak Prof pernah dengar. Iya. Itu hebat. Guru besar yang dulu beliau banyak mengajarkan. Tapi tunggu dulu, kenapa tamat STM masuk ke TVRI itu gimana tuh? Ya karena setelah STM kita ingin kerja. Oh gitu. Kerja. Nah, Pak Willy ini yang ketiga kali datang ke saya. Beliau waktu itu Rakorpim di Jakarta. Beliau kepala subdit siaran dari tahun 82, 83 sampai 85. Nah, beliau ketika Depen bekerja dengan Jepang membuat tuh Multimedia Training Center yang di Jogja tuh. Sekarang menjadi Sekolah Tinggi Multimedia. Beliau lah kepala pertamanya, Pak Willy ini. Itu kalau sampai sekarang di Indonesia satu-satunya? Ada yang lain? Pemerintah itu. Oh iya, pemerintah ya. Iya. Oh. Nah, 85 itu beliau kepala pertamanya. 85, 86, 87, 88. Nah, 88 ini beliau udah 3 kali ngajak saya nih. Apa katanya, Alri, kalau kamu tidak mau kuliah di MTC, kita nggak usah teman lagi gitu. Loh, orang hebat kayak gitu ngomong gitu ke saya. Iya kan? Tuh dada katanya. Dada beliau ke saya. Saya kerja lagi beliau. Saya pegang tangan beliau, saya ajak ngobrol. Duduklah ngobrol berdua itu sore-sore. Pak, saya bukan nggak mau sekolah di MTC, Pak. Saya nggak memenuhi syaratnya. Apa syaratnya? Saya ini STM, Pak, jurusan mesin. Oh, ijazah saya. Masuk yang kedua harus pendidikan pendualan dulu 3 bulan. Baru boleh kuliah di MTC itu. Nah, saya nggak punya kedua-dua. Atau yang ketiga lagi orang praktisi, orang lapangan. Nah, 3 saya nggak punya. Nah, gini, kamu satu-satunya dari 250 mahasiswa, kamu satu-satu saya kasih keistimewaan. Oh, diterima. Ya, kamu diterima tanpa syarat yang 3 tadi. Oh, iya. Kamu saya kasih istimewa memilih apa saja. Produksi, penyutradaraan, pemberitaan, penulisan naskah, programmer. Kamu sih nggak milih, satu-satu saya kasih istimewaan kata. Nah, kalau gitu saya milih produksi, Pak. Kenapa produksi? Saya ingin jadi sutradara, Pak, jadi penulis. Ya, walaupun waktu itu saya nama STM mana ada membaca Rabun membaca pincang menulis kan. Ya, tapi kan tadi anehnya mau jadi sutradara kan. Itu anehnya itu karena kita ini kan insan. Kalimatnya saya temukan baru belakangan. Kita ini insan bercita. Oh, pasti gitu. punya cita-cita tinggi. Nah, kedua nih kita ini insan bercita. Apa yang kita cita-citakan harus bisa kita ciptakan. Benar, jangan cita-cita. Ya. Kita ini, nah dalam menciptakan itu, sulit, nggak mudah, gampang. Ya, pekerjaan sutradara itu membuat yang tidak mudah menjadi mudah, membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Caranya gimana? Kita ini insan berkayasa. Oh, nggak sih, nggak bisa juga.
ada cara lain, nggak ada jalan, selalu ada jalan. Ya. Kalau orang televisi, orang film, saudara harus ada jalan. Nggak bisa. Kita ini insan mereka paksa. Oh gitu. Nah iya, ya tugasnya membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin gitu ya. Membuat yang tidak bisa menjadi bisa. Gimana caranya? Ya, kalau nggak ya, karena cita-cita itu harus diciptakan, nggak dalam rangka penciptaan ya bisa direkayasa. Nggak bisa juga reka paksa. Reka paksa lagi. Pasti jadi. Oke, baik. Karena kita nanti akan bicara tentang film dan televisi. Di televisi Pak Aldri Kepala Stasiun itu sudah pindah-pindah ya, di mana saja itu Kepala Stasiun? Iya, jadi tahun 2013, 2014 di Nusa Tenggara Timur. Kepala Stasiun? Iya. Tahun pindah, kemudian pindah ke Sulawesi Tengah. Pindah lagi, yang Palu? Ya, 2015, 2016. Pindah lagi ke Kupang, NTT. 2017, 18, 19. Medio pertengahan 2020. Nah, pertengahan 2020 saya pindah ke TVRI Sumbar, stasiun yang keempat. 4 bulan saja. Oh, 4 bulan. Itu dalam penghujung ke pensiunnya. Itu masuk reka paksa itu. Oke, jadi Sobat Obsesi, beliau Pak Aldri Pemunca adalah orang yang bergelut di bidang televisi ya, Kepala Stasiun 4 kali dari pindah-pindah itu ya. Oke. Kemudian katanya di bidang perfilm tentu jelas lah ya, karena orang televisi. Itu di bidang film apa saja aktivitas di film? Sampai membuat film tentu sudah ya. Film terbaru saya dan teman-teman. Iya. Nggak boleh saya aja. Iya. Ada teman-teman. Karena tim ya. Fit kita. Iya. Jadi kan sutradara kan nggak boleh kita, saya juga kan. Iya, kalau yang sutradara saya. Yang terbaru adalah 2004. Kenapa yang terbaru? Saya bukan nyebut yang terakhir. Oh ya. Terbaru. Ya terbaru ya, mudah-mudahan ada satu lagi setelah itu ya. Mungkin saya yakin saya punya semangat masih ingin menyutradarai film lagi. Jadi itu 4 lakon sinetron Perang Padri. Itu film ya? Iya. Layar lebar? Ada ya. Jadi enggak film televisi. Film televisi ya. Ya ada bedanya nanti. Gimana film, gimana sinetron, gimana produksi TV dan film. Nanti kita bahas sendiri. Jadi itu penulis skenario-nya Pak Wisran Hadi. Oh, yang Pak Wisran ya. Ya, 4 jadi 4 lakon sinetron Perang Padri. Perang Padri ya. Itu udah disimpan di Kepustakaan Parlemen Amerika. Ya, untuk bahan ajar bagi mahasiswa di sana. Itulah apresiasi permintaan dari Duta Besar Amerika dulu. Itu disimpan. Nah, itu film. Nah, jadi gini, kita produksi TV production atau film production. Kalau produksi TV bikin film itu di studio tuh multi kamera. Ya. 4 kamera tuh, cut. Ya, bisa langsung, bisa break. Ya. Jadi kalau TV itu pendekatannya adalah multi kamera. Pendekatan multi kamera ya. Kalau film single kamera. Ya. Pemberlakuannya adalah kalau produksi TV bisa 3 kamera, 4 kamera, 5 kamera, bisa dari awal cerita sampai terakhir bisa. Kalau pemainnya kuat gitu, contohnya teater. Ya, seperti dari teater. Awal sampai terakhir, tidak berhenti. Ya. Ada sepakatan, ada latihan, bisa. Karena multi kamera. Multi kamera ya. Pemain pun hafal dialog. Nah, tidak ulang-ulang ya. Tidak ulang-ulang. Tapi kalau di film pendekatannya adalah single kamera. Perlakuannya adalah shot by shot. Ya, shot by shot ya. Nah, shot habis itu shot. Ya. Ambil lagi. Ya. Nah, perbedaannya adalah kalau multi kamera di studio, kamera itu tidak boleh bergerak jauh. Nggak bebas bergerak. Ya. Karena nanti bocor, kena dari kamera yang lain. Ya akan kan? Bocor ya. Bocor. Kalau single kamera bisa mencampuri arena permainan. Karena satu tadi ya. Karena satu tadi bebas. Tidak akan bocor juga bocor ya.
kamera bisa mewakili pemain. Pemain ya. Ya kan, tergantung motivasinya. Jadi mana yang bagus? Ya kalau untuk film itu kena pendekatan single kamera, ya orang televisi bikin film dokumenter ya single kamera juga. Ada yang dua boleh aja. Ya, kalau boleh. Kredit gitu, kalau enggak mungkin diulang-ulang gitu. Itu bawa kamera. Oke. Jadi sebutannya di TV itu pengarah acara. Kalau itu makanya pengarah acara ya, multi kamera tadi. Nah, kalau di film kan sutradara. Nah, kalau orang televisi membuat film dengan single kamera, harusnya sebutannya sutradara juga. Tapi orang TV nggak mau nyebut itu. Iya. Sebutnya pengarah. Saya sempat diprotes dulu tahun 90 berapa. Semua yang protes saya. Nggak bisa, sebenarnya kita harus mengikuti zaman sekarang. Kita ikut festival film. Ya, kita menggunakan single kamera. Apa kita masih menggunakan pengacara? Nggak ada. Sebutannya adalah sutradara atau bahasa ibunya lah director. Ya. Nah, mana yang bagus bahasa pengacara dengan sutradara? Bagus sutradara, sutra itu halus, dara itu gadis. Jadi saudara itu baru ketawa aja. Baru mau memakai istilah saudara juga. Tadinya orang TVRI itu Jakarta syuting dengan single kamera, tapi memakai pengarah acara juga. Nggak bisa, karena udah single kamera, itu sudah pendekatan film. Oke, kita masuk ke bagian film ini. Film sekarang ya dikatakanlah karena dunia YouTube, dunia kamera pakai DSLR, anak-anak muda sekarang sudah mulai banyak membuat film pendek. Itu bagaimana pandangan Pak Aldri, itu bisa disebut sebagai sebuah film pendek kah? Mungkin dia mengerjakan tim juga ya, saya pikir tentu tim juga. Karena kita ingin lihat juga perkembangan film-film pendek di dunia YouTube, terutama di Pulau Jawa itu kan sangat banyak sekali itu ya. Kita nak tahu jangan-jangan Sumatera Barat tertinggal itu. Gimana tuh? Film pendek. Nah, kita kan membuat film bisa berorientasi televisi, bisa berorientasi untuk tonton sendiri. Nah, untuk apa kita berkarya? Sebaiknya kita berorientasi televisi. Berorientasi bisnis. Kalau mereka menggunakan misalnya kamera-kamera DSLR kemudian hanya untuk ditayangkan di YouTube-nya, di akun YouTube-nya itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Bisa ya? Kalau bisa, kalau saya lebih cenderung memasuki dunia industri televisi. Iya. Untuk apa kita berkarya? Kalau di YouTube ditambah dengan televisi kan semakin banyak penontonnya. Nah, sekarang film pendek kan berdasarkan durasi. Iya. Kalau di televisi mengenal minimal 4 durasi. Satu untuk 30 menit. Itu real time-nya itu film itu 24 ya. 6 untuk commercial break. Kalau yang itu yang kedua 60 menit. Kalau saya bikin film 60 menit nggak bisa 60. Bikinnya 48 bisa. Ya 48 ya. Kenapa 12? Itu commercial break. Ada iklan yang masuk. Kalau 33, kalau 60 ada 6. 6 kali 2 12. Berarti realnya 48 kan? Nah, tambah lagi di TVRI ada lagi yang ketiga 90 menit. Saya mau bikin film 90 menit. Bisanya 78. 12 untuk commercial break. Saya mau bikin film panjang 120 menit. Ingat ada commercial break dan seterusnya kan. Commercial break itu boleh nggak iklan? Sangat boleh. Boleh nggak iklan layar masyarakat? Ya harus ada. Kalau enggak karena bosan nonton. Tentu ya. Film nggak berhenti karena ada commercial break, orang bisa ke belakang dulu minum atau apa dan segala macam. Jadi film pendek itu pendeknya berapa menit dulu. Nah, itu kalau televisi tadi itu ya. Kalau berpikir berorientasi televisi ya itu 30, 60, 120, 90, 120. Itu yang 4 itu. Iya. Nah, kalau bikin film pendeknya berapa? Ya, film pendeknya berapa? Iklan layanan masyarakat juga pendek juga. Iya. Nah, jadi menurut saya orientasinya kemana dulu? Untuk tonton sendiri. Kalau mereka di YouTube itu dianggap sebagai tontonan sendiri? Ya bisa juga orang lain. Ya orang lain ya. Iya. Tapi kalau di televisi kan lebih terukur gitu. Ya cuma karena film masuk ke televisi kan harus ada tim quality control. Iya. Gak boleh sembarangan masuk tuh diputar gitu, nggak boleh sembarangan, harus memenuhi standar produksi televisi. Banyak pantangannya mah, nggak boleh kebening, nggak boleh gitu. Ya itu kan artinya
kalau ada para peminat pembuat yang generasi muda kita tuh kan agak sulit yang menembus televisi, maksudnya gitu, pasti akan sulit. Sulit juga enggak. Tinggal ada komunikasi. Ya, misalnya ada komunitas ini membikinnya, pernah saya lakukan di Padang dulu. Bikin iklan layanan masyarakat. Silakan bikin. Saya kan mengajar dulu di IAIN. Gak 30 mahasiswa kan. Ya. Karena dia banyak bikinlah kultum. Bikinlah gak 30 mahasiswa kan 30 kultum. Ya, kalau dia pendek-pendek itu ya. Pendek-pendek kan. Nanti diserahkan di TVRI. Nah, TVRI kan nggak perlu bikin lagi, nggak keluarkan biaya lagi. Nah, dia juga udah latihan jadi dai sendiri, menjadi kru sendiri, kan saling menguntungkan. Tapi ada juga dalam lomba seperti FL2SN yang antar siswa SMK, siswa SMP itu kan filmnya pendek-pendek juga. Ya, itu bagaimana tuh dalam sudut pandang perfilman atau sudut pandang televisi? Bisa ya? Bisa. Kalau masalah durasi itu ada ketentuannya. Penting dibikin ada tim kreatifnya. Ya. Tim kreatif nanti yang menentukan nanti. Ini yang membagi-bagi pekerjaan. Job description-nya masing-masing kan. Disosialisasikan ke tim juri kan. Disepakati semua oleh tim juri. Kita akan mengadakan ini, durasinya sekian. Berarti itu untuk kalangan kita aja. Ya, untuk kalangan ya. Tapi kalau untuk gimana kalau untuk TVRI? Tentu tidak standar. Kita coba daripada ini bisa kan jadi dokumentasi di TVRI, bisa di sekian di TVRI yang sudah memenuhi standar. Kalau saya cenderung kalau kita mengadakan festival film ya kita kerjasama dengan TVRI. Tapi mungkin enggak generasi muda kita membuat membuat film, mereka hanya punya dengan peralatan kamera DSLR misalnya, tidak seperti standarnya kamera televisi ya, gimana tuh? Bisa, itu kan bagus, DSLR itu kan bagus itu. Bagus itu. Ya, udah memenuhi standar itu. Karena saking memenuhi standarnya barangnya jelek jadi bagus. Nah, ini harus ini kan. Kita membuat dokumen, dokumenter, berasal dari kata dokumen. Apa sih definisi dokumennya? Ini dalam kaitannya dengan misalnya dengan film dokumenter misalnya ya? Iya, dokumen. Apa sih definisi dokumen? Film dokumenter. Ya. Memperlakukan fakta secara kreatif. Memperlakukan fakta secara kreatif. Fakta nggak boleh dirubah-rubah. Tapi kreatifnya kaitannya dengan film tadi? Dengan kreatif cara pengambilannya. Misalnya patung. Patung kan mati itu. Gimana kita menghidupkan patung itu? Melalui pengambilan gambar, melalui pergerakan kamera. Itu kreatif itu. Masa patung udah mati, shotnya kayak foto ya. Plak. Harus bergerak. Kapan zoom in, kapan zoom out, kapan pen kiri, pen kanan, bahasa apa masih kacau kita. Bahasa Inggris, bahasa Inggris, kiri bahasa Indonesia kacau itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, kan itu istilah-istilah teknis ya. Jangan dikasih kamera track in gitu kan. Kamera itu bergerak ke depan. Jangan sorong kamera, itu sorong apa? Kan ini pergerakan. Jangan banting pada swing itu. Swingnya. Swing right, swing kanan kan? Ya, swing kanan, swing kiri. Jangan dibuang. Ada bahasa buang kanannya, buang ke kiri, hancur kamera kalau dibuang. Karena istilah teknis. Nah, itu istilah teknis. Itu lucu tuh. Pen kiri saya ingin lagi ya. Saya ingin itu berapa saya ingin itu. Itu di TVRI itu pasti begitu. Jadi, ibu kandungnya televisi film itu ya bahasa Inggris. Pakai istilah tadi. Jadi kembali ke peralatan tadi. Waktu tahun 2010 berapa ini BPSNT bikin film, festival lomba film dokumenter, kan pakai kamera foto, kamera DSLR, kamera HP. Ya, nah di situ mudahnya di situ. Kalau ini kan kita mengadakan, kita topik pertama kita kan
festival film Padang, ya kan? Nah kita ada ke festival untuk lokal, untuk anak SMP, SMA. Itu apa, kita mengajari bahwa di dunia perfilm itu, dunia televisi ada suatu perencanaan di situ, ada suatu kekompakan, ada kerjasama yang bagus, ada komunikasi yang bagus. Bahwa di dalam film itu ada namanya tipuan-tipuannya. Karena orang melihat film di layar, oh anaknya masih kecil, tapi pintar ngomongnya. Kita penonton tahu, ada nanti saya punya anak, saya kasih namanya itu. Dia nggak tahu bahwa kamera itu ada tulisan orang tua yang begini-begini di samping kamera itu. Tapi kita yang nonton kan nggak tahu, orang nggak ngerti film nggak tahu. Karena sudah dibingkai dalam satu layar gitu ya. Iya, oh anaknya pintar kata. Ya udah ada tulisan, ada gerakan bapak-bapak ibunya nama mana-mananya di samping kamera itu. Dia mepet ke kamera kan, supaya jangan kelihatan ke sini kan. Nah, dia nengok ke kamera, arah ke kamera, pada ibunya di samping. Iya, dalam penampilan teknis. Nah, jadi orang harus tahu itu. Nah, kalau udah mengerti bagaimana memproduksi film, maka membentuk masyarakat yang cerdas. Tapi tadi film. Ya Pak Adri tadi mengatakan, ya kalau dikatakan dibuat atau dilaksanakan festival film Padang, itu kira-kira siapa yang mestinya sebagai sponsor atau sebagai pelaksana, yang mesti seperti itu siapa tuh mesti? Pemerintah daerah ya. Fokusnya ke dinas pariwisata, dinas pendidikan, kan berkaitan dengan budaya. Nah pesertanya siapa? Mulai jadi anak SMP itu, anak SMP, anak SMA, SMP mahasiswa kita suruh, ada 3. Anak SMP itu kita suruh, anak SMP sekarang udah pintar. Ya SMP, SMA atau SMA itu mahasiswa, masing-masing mereka kita kasih kriteria masing-masing. Jadi mereka itu nggak banyak bermain HP untuk bikin film. Iya, untuk kreativitasnya berkembang gitu ya. 5 orang anak-anak duduk tuh nggak berkomunikasi itu. Masing-masing sibuk dengan HP itu. Nah kalau kita bentuk dari 5 orang tuh jadi satu tim film kan berkarya. Pasti dia berdiskusi. Komunikasi, sosialisasi sebagai bagus. Kan kasihan anak sekarang, makanya anak sekarang tuh main HP itu. Kalau anak sekarang tuh keras-keras, ya yang ditontonnya game. Ya, secara teknis dibolehkan enggak membuat film tadi itu, katakanlah untuk anak SMP tadi menggunakan kamera HP saja misalnya? Boleh ya. Kan kita dalam rangka kita memancing. Ya, untuk pembinaan itu ya. Untuk pembinaan itu, apa dia punya? Oh, pakai HP, nggak apa-apa. Nah, yang penting HP-nya digunakan untuk hal yang produktif. Ya, sampai itu dia bersosialisasi, berkomunikasi dengan temannya, satu tim. Jadi dia ngumpul-ngumpul membahas film lagi. Yang mana tahu nanti. Itu. Iya, dia SMA, dia suka maju, mahasiswa semua aja mana tahu dia jadi. Di antara mereka ada menjadi sutradara hebat. Toh bapak perfilman nasional juga dari Sumatera Barat. Pak Haji Usmar Ismail. Nah, bisa. Nah, setelah itu siapa lagi? Udah nggak ada lagi. Nggak ada ya. Kalau lebih apanya menurut Pak Andri, pemerintah sementara siapa kira-kira dinas mana yang patut sebagai tuan rumah gitu? Dinas pendidikan bisa. Dinas pariwisata juga bisa. Ya, kenapa? Kalau dinas pendidikan, ini filmnya kan budaya, ilmu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang ditugaskan berpilih siswa tadi, SMP, SMA. Nah, dinas pariwisata gimana? Nah, kita siapin materinya. Kalau untuk SMA mahasiswa ini kita koleksi semua tempat-tempat wisata di Sumatera Barat nih. Bisa budaya, bisa tempat wisata ya. Sini budaya, tempat wisata. Nah, kita bikin nih ada kira-kira 100. Ada peserta 100 orang ya, bikinlah 100 ini. Yang lain nggak boleh bikin yang sama. Oh iya. Jadi lebih terarah dan itu menjadi dokumen orang Sumatera Barat. Itulah kita dapat punya bank visual, bank video. Bank video orang di apa yang ada di Sumatera Barat. Iya, nah nanti di dinas budaya nih misalnya ada nanti rumah film, nanti tempat mutar film. Kalau udah orang mencari materi nanti gimana? Oh saya ingin mempelajari tesis saya atau apa saya mengenai ini, cari videonya bisa diputar di ruang film. Ya ruang film ya. Jadi banyak
gunanya gitu. Dan kalau itu tahu itu sudah sangat banyak kekayaan budaya Minangkabau itu ya, Sumatera Barat. Banyak itu, Sumatera Barat. Iya, ini kan banyak kita banyak kekuatan kita di lisan. Yang namanya lisan hilang begitu saja. Kurang. Mikirin limo sampai kan di jalan tuh udah hilang sih. Hilang sih. Berapa tahun situ nggak ada. Ini budaya budaya rekam kita harus kita pertajam. Dinas kebudayaan, dinas pariwisata harus digarda terdepan. Apalagi teknologi sudah sangat mudah sekarang. Mudah. Nah, diadakan festival film setiap tahun untuk lokal. Nah, gimana lagi? Itu nasional lagi. Jadi dibikin lagi data film-film tentang pariwisata. Siapa yang tuh disuruh nanti orang dari Jogja dari mana mau datang bikin film, silakan, tapi asalkan topiknya ini, asalkan temanya ini. Iya. Nanti dibiayai dia hadiahnya lebih besar, biaya produksi dikasih mereka. Kalau berangkat pulang pergi terserah mereka kan. Tapi biaya produksi kita kasih mereka. Maksimal tip 3 orang gitu. Fasilitas nginap disiapin, makan nanti disiapin. Nah, suruh mereka film tuh. Kita punya kualitas film tingkat nasional. Tapi menurut Padri itu selama ini sudah adakah atau memang perhatian pemerintah kita belum sampai ke arah itu? Belum ada, karena mungkin belum sampai. Belum ada ya. Belum ada. Festival film Padang misalnya selama ini belum ya. Karena gini ya, ada waktu itu Pak Kepala Badan Pengkajian Sejarah dan Nilai Internasional, Pak Matias. Saya nulis tuh di koran sampai 4 kali itu nulis di koran bahwa perlu ada festival film di Sumatera Barat nih. Nah, tulisan yang keempat baru direspon Pak Matias datang ke TVRI dengan stafnya, bawa stafnya 1 orang. Pak Ali menulis ini gimana, apa udah siap? Ya saya dari Jakarta udah siapin konsepnya A sampai Z. Mau nanya apa saja saya udah ada di Prinau, di komputer udah ada. Makanya saya menulis. Nah, habis itu sampai 2019 masih ada festival itu. Festival dokumenter itu. Baik, kita tentu dengan perbincangan ini kita berharap menjadi perhatian bagi pemerintah Sumatera Barat seperti dikatakan Padri tadi. Kalau itu terjadi, kita yakin manfaatnya sudah sangat besar sekali ya. Itu banyak sekali, luar biasa itu film-film berkaitan dengan wisata, dengan seni, budaya, seniman, budayawan, kekayaan yang ada di Sumatera Barat. Terdokumentasi visualnya. Iya, luar biasa kan. Kita punya bank video film gitu ya. Filmnya luar biasa itu. Ya, oke, baik, mudah-mudahan bermanfaat Sobat Obsesi dari perbincangan kami dengan tokoh dalam bidang perfilman dan televisi Pak Ali Pamuncak. Terakhir adalah Kepala Stasiun di TVRI Sumatera Barat. Demikian saja perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.